Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dalam topik Pendeta Ibrahim kembali masuk Islam. Oleh karena itu, sebelum kita bahas seperti biasanya lebih jauh daripada topik ini, mari kita terlebih dahulu menyaksikan video singkat berikut ini. Sampaikan salam apalah ngomong ya. Pesan terakhir, ada mau pesan nggak? Pesan terakhir, Bapak masuk Islam lagi gitu. Saudara, dalam cuplikan video singkat tadi kita melihat sebuah fenomena yang sangat menarik. Dalam situasi itu, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini memberitahukan kepada anaknya Saddam Hussein untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Di situ Pak Saifuddin katakan kepada Saddam Hussein, sampaikan, Bapak masuk Islam lagi. Dalam hal ini kita melihat bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini telah menunjukkan kualitas retorikanya sebagai seorang apologeter sejati. Ini adalah sebuah diplomasi yang sangat cantik, yang hanya dimiliki oleh seorang yang bijaksana, oleh seorang yang cerdas, seorang yang punya IQ yang sungguh luar biasa. Beliau sebenarnya melontarkan diplomasi ini bukan tanpa alasan. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah tamparan keras yang sangat halus bagi anaknya Saddam Hussein, di mana saat ia berkunjung ke rumah ayahnya. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-6, dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi karena Pak Saifuddin Ibrahim ini punya maksud di balik ungkapan itu, kembali ke Islam, ini merupakan sebuah pukulan sebagai seorang kawan, seorang sahabat bagi anaknya Saddam Hussein. Sebuah tamparan yang sangat telak, namun tidak disadari oleh Saddam Hussein. Jadi saudara, Pak Saifuddin mengatakan kepada Saddam Hussein, anaknya, untuk mengajak ayahnya kembali lagi ke Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, bukan tanpa alasan. Mari kita saksikan video ini. Kami sangat merekomendasikan Abi untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan bersyahadat kembali. Sebelumnya, baik Saddam Hussein maupun Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini melakukan perang saraf melalui media sosial. Saat itu Saddam Hussein, dia dalam videonya mengajak ayahnya Pak Saifuddin Ibrahim untuk bertobat dan kembali kepada Islam dan bersyahadat. Lalu bagaimana tanggapan beliau? Apakah Pak Pendeta Saifuddin ini berubah dan masuk Islam lagi? Saudara, mari kita lihat tanggapan beliau terakhir kali ketika diwawancarai oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Berikut ini. Mereka itulah yang membuat kabar bohong, dan tentu saja saya tidak berdiam diri karena berita-berita seliweran di media sosial bahwa Saifuddin Ibrahim sekarang sudah goncang imannya. Tidak peduli lu mau ngomong apa, saya sudah cinta Yesus,
dia adalah selama-lamanya di dalam hidup saya. Ngapain saya pindah agama lagi? Jadi begitu. Di dalam video itu saudara, Pak Saifuddin katakan, walaupun berita miring tentang beliau dipropagandakan oleh orang-orang yang ingin untuk mengupayakan agar beliau kembali lagi ke Islam. Tetapi apa kata beliau? Beliau katakan, aku tetap mengikuti Yesus Kristus. Untuk apa kembali lagi kepada Islam? Nah, diplomasi inilah yang sebenarnya disampaikan kepada Saddam Hussein. Ajak Bapak kembali lagi ke Islam. Jadi Pak Saifuddin ini tetap kekeh untuk mengikuti Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita mengingat tokoh pada zaman purba, pada zaman Israel, yaitu Yosua, yang menantang kaum Israel untuk memilih apakah mereka memilih beribadah kepada Allah yang ada di seberang sungai Efrat atau kepada Yahweh, kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Pak Saifuddin mengambil sikap yang sama yang diambil oleh Yosua untuk memilih, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pak Saifuddin Ibrahim tetap memilih hanya mau berpaut kepada Yesus Kristus. Hal yang senada yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Pak Saifuddin memilih untuk tetap memiliki Kristus dalam hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi seumur hidup Pak Saifuddin dia berkomitmen untuk tetap Kristus sebagai junjungannya. Dan kita tahu bahwa Pak Saifuddin telah melakukan dan mengalami hal yang sama. Dia dilemparkan ke dalam penjara dalam kurun waktu 2 tahun, dan dia keluar. Apakah itu membuat dia tinggalkan Yesus Kristus? Tidak. Maka ini merupakan sebuah diplomatis kepada anaknya Saddam Hussein. Ajak Bapak kembali kepada Islam. Luar biasa. Sebuah keteladanan yang kita dapatkan dari Pak Saifuddin, yang walaupun dia masuk penjara, diajak untuk kembali lagi kepada Islam, tapi dia tetap berkomitmen. Dia tetap mengikuti Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah tawaran demi tawaran yang datang kepada saudara akan menggoyahkan iman saudara?
masalah demi masalah yang datang kepada saudara, apakah itu menggoyahkan iman saudara? Saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Saifuddin juga kita lakukan dalam hidup ini. Jadi bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini, jangan goyah ketika saudara diterpa oleh angin badai ajakan dunia ini. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Saya akan setia untuk menjawab saudara. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, share kepada teman-teman yang lain agar mereka pun boleh mengetahui apa yang saudara ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.